Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan presentasi tugas akhir mata kuliah Manajemen Keuangan dan Investasi Bank Syariah yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri, Dafa Muhammad Rafael. Kemudian kelompok saya ada Anissa Naya dan Umi Sabrina. Di sini kita menganalisis kinerja keuangan dari PT Akasa Wira Internasional Tbk. Yang dimana di sini penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah PT Ades hanya mampu bertahan saat pandemi atau justru bisa pulih dan tumbuh lebih kuat setelahnya. Karena yang kita tahu sendiri ini diteliti dari tahun 2018 sampai 2025, yang mana itu pada periode masa COVID, sebelum COVID, kemudian saat COVID dan setelah COVID. Di mana di sini ada bab pertama, yaitu menceritakan tentang latar belakang dari PT Ades. Ini kinerja keuangan merupakan ukuran penting yang mencerminkan kondisi kesehatan suatu perusahaan dalam menjalankan operasional, serta kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai tambah secara efisien dan berkelanjutan. Kemudian pandemi COVID-19 yang dimulai pada awal tahun 2020 membawa disrupsi besar pada perekonomian global, termasuk pada struktur operasional dan permintaan pasar di berbagai sektor industri. Kemudian di sini ada juga profil perusahaan dari PT Akasa Wira Internasional, PT Ades. Merupakan salah satu perusahaan barang konsumsi terkemuka di Indonesia yang bergerak dalam bidang manufaktur dan distribusi produk konsumsi seperti air minum dalam kemasan, minuman berbasis kedelai, serta produk kecantikan dan perawatan rambut. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1985 dengan nama awal PT Alfindo Putra Setia dan kemudian mengalami beberapa perubahan nama seiring perkembangan bisnisnya. Pada tahun 2010, nama perusahaan resmi berubah menjadi PT Akasa Wira Internasional Tbk, seperti yang kita kenal sampai sekarang. Kemudian saya akan lanjut ke perhitungan rasio-rasio keuangan. Di sini yang pertama itu ada perhitungan untuk rasio solvabilitas. Itu hasil utamanya itu DER-nya atau debt equity ratio PT Ades itu mengalami penurunan dari 0,83 pada tahun 2018 menjadi 0,19 pada periode 2023 sampai 2025. Artinya perusahaan semakin sedikit bergantung pada utang dan struktur modalnya semakin sehat, di mana utang turun, dengan resiko turun, kemudian perusahaan makin sehat. Itu karena DER yang rendah itu berarti resiko gagal bayarnya kecil dan perusahaan punya fleksibilitas keuangan yang tinggi. Kemudian ini ada rumus dari debt to equity ratio, itu total liabilitas dibagi dengan total ekuitas. Kemudian yang kedua ada perhitungan rasio profitabilitas, di mana rasio profitabilitas merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas operasionalnya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Di sini hasil yang ditemukannya itu rasio yaitu menunjukkan peningkatan signifikan pasca pandemi. NPM-nya meningkat dari 7% pada tahun 2018 menjadi di angka di atas 30% pada periode 2023 sampai 2025, yang menunjukkan efisiensi biaya dan peningkatan kinerja operasional.
ROA dan ROE yang meningkat juga berarti perusahaan tidak hanya untung, tapi juga efektif menggunakan aset dan modal sendiri. Kemudian di sini ada rumusnya. NPM yaitu laba bersih dibagi penjualan dikali 100%. Kemudian untuk ROA-nya laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Kemudian untuk ROE yaitu laba bersih dibagi total ekuitas dikali 100%. Kemudian yang ketiga ada perhitungan kinerja saham. Rasio kinerja saham merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk perusahaan dari sudut pandang investor di pasar modal. Di sini juga ada hasil analisisnya. Rasio saham dianalisis menggunakan price to earning ratio dan price to book value. Price to earning rasio perusahaan itu menurun dari 10,22 pada tahun 2018 menjadi 6,35 pada tahun 2020 yang mencerminkan menurunnya kepercayaan investor selama pandemi. Namun pada periode sesudah pandemi PER meningkat hingga 16,43 pada tahun 2025 yang menunjukkan meningkatnya optimisme investor terhadap prospek laba perusahaan. Kemudian berikutnya ada price to book value juga meningkat dari 1,12 pada tahun 2018 menjadi 2,48 pada tahun 2025 yang menunjukkan bahwa saham perusahaan semakin dihargai tinggi oleh pasar dan sejalan dengan perbaikan kinerja keuangan perusahaan. Di sini ada rumusnya untuk PER itu harga saham per lembar dibagi laba per saham atau EPS. Kemudian price to book value yaitu harga saham per lembar dibagi nilai buku per saham atau BVPS. Kemudian ada juga rumus untuk BVPS-nya yaitu total ekuitas dibagi jumlah saham beredar. Kemudian perhitungan rasio pertumbuhan itu merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerja dari waktu ke waktu. Di sini ada rumusnya. Pertumbuhan yaitu pertumbuhan tahun ini dikurangi dengan pertumbuhan tahun kemarin dibagi dengan pertumbuhan tahun kemarin kemudian dikali dengan 100%. Kemudian di sini kemudian setelahnya itu di kesimpulan. Ini berdasarkan hasil analisis kinerja keuangan PT Akasa Wira Internasional selama periode 2018 sampai 2025 bahwa perusahaan menunjukkan kemampuan yang baik dalam menjaga stabilitas dan meningkatkan kinerja keuangan meskipun menghadapi tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Analisis dilakukan dengan membagi periode penelitian ke dalam 3 fase yang tadi itu sebelum pandemi di tahun 2018 sampai 2019, kemudian selama pandemi 2020 sampai 2021 dan sesudah pandemi 2022 sampai 2025. Sehingga memberikan gambaran yang komprehensif mengenai respon dan pemulihan perusahaan di mana pada masa-masa itu atau fase-fase itu banyak perusahaan mungkin yang kolaps atau sejenisnya. Dari sisi rasio solvabilitas debt to equity ratio, PT ADES menunjukkan tren penurunan yang konsisten dari tahun ke tahun, di mana penurunan ini menandakan bahwa perusahaan semakin mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan berbasis utang dan lebih mengandalkan modal sendiri. Kondisi tersebut mencerminkan struktur permodalan yang sehat dan risiko keuangan yang relatif rendah.
sehingga perusahaan berada dalam posisi yang aman. Kemudian pada rasio profitabilitas yang diukur melalui NPM, kemudian ROA dan ROE, secara umum PT ADES ini menunjukkan kinerja yang meningkat setelah periode pandemi. Meskipun pada awal pandemi terjadi tekanan terhadap laba akibat penurunan aktivitas ekonomi, perusahaan mampu melakukan pemulihan dan meningkatkan efisiensi operasional dan memanfaatkan peluang pasar. Hal ini tercermin dari peningkatan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset dan modal yang dimiliki pada periode sudah pandemi. Kemudian rasio pertumbuhan menunjukkan bahwa PT ADES mampu memperluas skala usahanya secara berkelanjutan. Pertumbuhan aset, ekuitas, penjualan, dan laba sebelum pajak atau EBIT secara umum menunjukkan tren positif meskipun terdapat fluktuasi pada beberapa tahun tertentu atau naik turun. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya mampu bertahan selama masa krisis, tetapi juga berhasil memanfaatkan fase pemulihan ekonomi untuk kembali tumbuh secara stabil. Kemudian di sini saya juga ada rekomendasi untuk PT ADES untuk kedepannya. Yang pertama, bagi manajemen perusahaan PT ADES disarankan untuk mempertahankan kebijakan pengelolaan utang yang konservatif agar struktur permodalan tetap sehat. Selain itu, perusahaan perlu meningkatkan efisiensi operasional dan inovasi produk guna menjaga tingkat profitabilitas dan pertumbuhan usaha dalam jangka panjang. Kemudian ada juga saran untuk investor atau calon investor. Mereka dapat mempertimbangkan PT ADES sebagai perusahaan dengan fundamental keuangan yang relatif kuat dan pertumbuhan yang baik. Namun, investor tetap perlu memperhatikan kondisi ekonomi makro dan dinamika industri barang konsumsi dalam mengambil keputusan investasi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.